Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Ketua dan Sekjen FK 2PT dan narasumber Pak Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Desnanik nih, Direktur Pengelolaan Bina Mutu KKP, dan Pak Kuncoro, Ibu dari Unpad ya. Mohon maaf agak apa namanya. Jadi situasi COVID ini memang luar biasa bagi industri perikanan. Jadi sesuatu yang memang belum pernah kita alami, gitu. Kita belum pernah mengalami, dan ini mengagetkan kita semuanya, sehingga menjadi bahan pemikiran kita bersama. Saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau melihat perikanan ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, perikanan bukan hanya dilihat dari kacamata ikan sebagai potensi ekonomi, economic resources, tapi ikan juga sebagai bagian dari natural resources. Ini yang harus kita pahami bersama, sehingga dalam tata kelolanya kita harus betul-betul memperhatikan dua aspek tersebut. Next, mohon ini disampaikan. Jadi potensi perikanan Indonesia yang sangat besar ini alangkah bagusnya kalau kita bisa berdayakan semaksimal mungkin, terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik itu dari sisi peningkatan gizi, mencegah stunting, maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Karena di satu sisi ikan itu bisa menjadi produk ekspor, tapi dia menjadi bagian dari ketahanan pangan di dalam negeri. Dan uniknya ikan ini adalah ikan produk yang mudah rusak, sehingga dia harus dikelola dengan baik, sehingga dibutuhkanlah industri-industri pengolahan untuk bisa mendistribusikan ikan ini dari sumber produksi menuju kepada konsumen. Karena kecepatan membusukkan ikan ini luar biasa, dalam hitungan jam ikan ini sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, sehingga dia rantai dingin ini harus tetap dijaga dari mulai pada saat ditangkap maupun dipanen kalau budidaya, sampai kepada pengolahan, sampai kepada produksi. Next. Ya, kita lihat produksi dari data statistik bulan saya yang kita dapat dari sampai tahun ini meningkatnya luar biasa produksi perikanan besar, tapi ini kan angka budidaya ini termasuk rumput laut ya, rumput laut basah. Jadi kalau kita lihat produksinya luar biasa meningkat. Artinya dari tahun 2011 sampai 2018 luar biasa peningkatannya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita yang lumayan naik kita. Kalau kita bilang ekonomi Indonesia pada saat itu adalah Indonesia dengan kecepatan gigi 5 kita, lari kencang gitu kan. Itu data yang baru sampai 2018, karena 2019 saya belum dapat. Next, berikutnya. Tingkat konsumsi. Seiring dengan meningkatnya produksi, konsumsi di dalam negeri juga naik. Kita lihat angkanya luar biasa. Kalau dulu di era-era dulu masih di bawah 20, ini sudah menuju ke angka 50. Bahkan survei terakhir, Susinas terakhir sepertinya sudah di angka 50. Dan ini luar biasa. Kita harapkan dengan konsumsi ikan yang tinggi ini akan memberikan dampak positif bagi tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia, mencegah stunting, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dedi juga. Kesehatan ikan yang bagus ya tidak hanya diekspor, tapi diusahakan untuk masyarakat kita di Indonesia supaya kita menjadi masyarakat yang cerdas. Saya rasa tercermin di sini dari peningkatan konsumsi ikan kita naik. Jadi dari angka sampai 2017 angka sudah lumayan tinggi, luar biasa peningkatannya. Kalau dihitung volume dari 38 ke 46 itu luar biasa, sudah ton itu. Next berikutnya. Ya. Tapi kalau kita melihat sebaran-sebaran dari produksi, kita mengambil data dari KKP, produksi ikan terutama tangkap ini masih didominasi di luar Jawa. Jawa ini kecil sekali, persentasenya kecil di Jawa. Sementara konsumsi ikan terbesar ini ada di
di Pulau Jawa, tapi produksi ada di luar Jawa. Sayangnya kalau kita melihat UP ini ada di Pulau Jawa, hampir 50% ada di Pulau Jawa, sehingga terjadi pemborosan luar biasa dari sisi logistik terutama, karena praktis kalau melihat data ini maka ikan-ikan dari luar pulau ini akan masuk ke Jawa terlebih dahulu untuk diolah sebelum mereka bisa diekspor ataupun dikonsumsi di dalam negeri. Nah, ini yang menjadikan kenapa ikan ini menjadi produk yang tidak murah. Karena memang kalau kita lihat dari sebaran ini kelihatan sekali Jawa dengan produksi yang hanya 19%, tapi dia mempunyai UP hampir mendekati 50%. Gitu kan. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kebijakan tata kelola perikanan di masa depan, sehingga betul-betul produk daerah-daerah produsen ikan ini juga tersedia unit-unit pengolahan ikan yang memadai, sehingga menjadi sangat efisien mereka. Ya. Jadi tidak perlu ikan harus dibawa dari Papua ke Pulau Jawa, dari Ambon ke Pulau Jawa. Bayangkan aja Ambon dengan produksi sedemikian besarnya, UP-nya hanya sedikit sekali, gitu kan. Nah, ini luar biasa ini, pemborosan yang luar biasa. Karena kalau itu dalam bentuk finish product tidak ada masalah, tapi kalau masuk dalam bentuk raw product, ketika dia di file, maka biaya itu menjadi 3 kali lipatnya bebannya pada di finish produknya. Dan ini menjadikan daya saing kita untuk berkompetisi di luar negeri, di ekspor menurun. Di dalam negeri juga produk itu menjadi lebih mahal. Seandainya itu menjadi produk-produk olahan. Next, berikutnya. Nah, kita lihat pemasaran ikan di dalam negeri. Kalau di luar negeri tadi sudah disampaikan oleh Pak Kuncoro dengan data yang demikian detail, tapi kalau di dalam negeri, mohon maaf saya agak kesulitan memperoleh data-data yang valid karena memang Susenas ini kan dilakukan di bulan Maret dan bulan September ya. Jadi saya agak kesulitan memperoleh data-data itu, tapi dari apa yang sudah kami jalani sekarang ini adalah kalau lihat di grafik ini kan kelihatan sekali pemasaran produk-produk itu setelah di pasar segar tradisional, mereka masuk ke UP, paling biasa masuk ke UP. Dari UP baru mereka akan distribusi ke hotel, restoran, kafe, modern market, maupun di online di beberapa tahun terakhir ini online delivery, terus di catering industry, baru ke ekspor yang mereka memang produk-produk ekonomis tinggi dia. Karena memang kalau dijual di dalam negeri harganya tidak akan terjangkau oleh konsumen di negara kita. Jadi memang ini identik dengan pendapatan per kapita kita. Di pendapatan kita yang masih di angka 3.000, rasanya sangat sulit untuk bisa mengkonsumsi ikan-ikan seperti kerapu hidup, udang, udang rajungan segala macam kan produk ekspor gitu loh. Nah, problem terbesar adalah saat ini adalah ketika COVID pandemi ini mulai datang di bulan Maret, sebenarnya sudah terasa di bulan Januari ketika isu COVID ini mulai merebak di China, gitu kan, mulai menyebar, itu sudah mulai menurun demand di hotel terutama. Di hotel sudah mulai turun karena turisme sudah mulai terhambat, mobilisasi manusia mulai terhambat, supply juga berkurang, sehingga hotel ini sudah mulai problem di bulan Januari. Bulan Januari terus menurun sampai di bulan Maret, mereka sudah close. Sampai sekarang baru mulai tumbuh lagi, dan itu menyisakan problem yang tidak sedikit, terutama bagi teman-teman Kupi yang mengandalkan marketnya di market di dalam negerinya untuk hotel, restoran, dan kafe maupun modern market pasti akan terdampak luar biasa. Karena di sektor inilah di saat pandemi yang terkena paling parah gitu loh. Hotel itu sudah berhenti membeli, berhenti membayar sebagian.
Jadi UP yang menjadi vendor di hotel-hotel, dia harus merestruct piutangnya di hotel-hotel, nggak tahu sampai kapan gitu loh. Mungkin pengalaman kami mengalami seperti itu. Jadi ini sekaligus menyulitkan arus kas kita, gitu kan. Arus kas kita, sementara kita harus terus berjalan terus karena tidak mungkin kita berhenti. Kalau itu kita menghentikan, maka jatuh, semuanya akan jatuh. Karena ini terkait panjang dalam sistem rantai distribusi ini kan, mulai dari vendor-vendor produk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang dipersetujui ini kan tetap harus berjalan. Tapi itu sempat mengalami problem di bulan-bulan Maret. Jadi kalau kita lihat di bulan Maret itu, kita lihat di stok-stok nelayan, budidaya, itu ikan tidak terserap, jauh sekali terserap, karena memang serapan market di dalam negeri turun luar biasa. Hotel dan resto, hotel menyusul resto kemudian dan kafe akibat kebijakan physical distancing, dan itu lumayan luar biasa dampaknya kepada UPI. Kalau di dalam negeri ya terasa sekali. Modern market juga demikian, karena beberapa mall besar tutup, hanya menyisakan beberapa mall yang wholesale yang itu hanya ada di kota-kota besar, di kota kecil tidak ada. Turunnya luar biasa. Kalau saya tidak menyampaikan grafiknya di sini, tapi dari pengalaman kita turunnya luar biasa. Baru mulai terasa naik lagi di bulan ini, bulan Agustus ini mulai naik. Tapi dari Maret jatuh sampai bulan Juli, baru sekarang mulai naik lagi, kan? Hotel juga demikian, kecil sekali naiknya. Jadi ini situasi di dalam negeri. Solusinya sebenarnya dengan online delivery. Namun demikian, sistem online ini menyisakan masalah juga bagi produk-produk frozen, karena infrastruktur untuk itu belum tersedia dengan baik. Kalau produk dried nggak ada problem. Kita menggunakan jasa GoSend, Websend, menggunakan digital platform untuk pengiriman barang, nggak ada masalah, atau melakukan JNE, pos dan sebagainya, nggak ada problem. Tapi bagi produk-produk frozen ini merupakan tantangan tersendiri, karena dia harus di deliver menggunakan rantai dingin. Nah, ini menjadi problem tersendiri, karena tidak setiap perusahaan distribusi itu mempunyai sarana-sarana mobil pendingin. Dan ini masih sangat sedikit, tidak setiap kota ada, gitu. Hanya di kota-kota tertentu, rutenya juga rute-rute tertentu. Belum lagi ditambah gudang-gudang dingin tidak tersedia di tiap kabupaten, sehingga ini juga menjadikan rumitnya rantai distribusi produk-produk beku. Infrastrukturnya kan lumayan mahal kalau itu dilakukan sendiri. Praktis yang masih berjalan adalah catering industri, karena beberapa industri masih bisa berjalan, hanya di wedding event yang close, tapi di industri masih bisa berjalan. Jadi di catering industri masih lumayan bisa menahan laju penurunan demand, karena memang industri masih berjalan sampai sekarang. Beberapa industri masih jalan terus. Ini yang menolong. Jadi kalau kita lihat di situasi di dalam negeri seperti itu, memang kalau isu COVID ini tidak segera selesai, saya rasa ini akan menjadi masalah yang cukup pelik bagi keberlangsungan unit-unit pengolahan ikan di Indonesia, terutama yang fokus di dalam negeri. Karena bagi mereka yang selama ini fokus di dalam negeri, untuk memulai ekspor tidak mudah juga. Dan ekspor juga seperti yang digambarkan oleh Pak Kuncoro tadi, resesi di beberapa negara juga menurunkan demand, sehingga terhambat juga proses ekspor itu. Next. Nah, seperti saya sampaikan tadi terkait dengan hotel, restoran, kafe yang menurun drastis, bahkan close. Namun di sisi lain ada kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan pangan non tunai yang
yang mestinya bisa menjadi sebagai solusi bagi peningkatan demand, penurunan demand di dalam negeri. Kita lihat ikan kaleng sudah dimulai, namun demikian rasanya tidak bisa memenuhi semuanya, karena produk kaleng sendiri, bahan baku kaleng sendiri juga masih harus diimpor. Belum lagi pasta tomatnya, sausnya itu juga masih harus diimpor juga. Jadi ini kan terkendala juga. Di beberapa daerah di Jawa Timur ada kebijakan daerah yang menjadikan ikan sebagai bagian dari BPNT, sehingga salah satunya ikan ini didistribusikan di tiap-tiap kelurahan, jadi bagian dari BPNT, ada beras dan ikan sesuai kesepakatan, karena kita lihat di pedoman umumnya memang ada beras, daging, ikan, ayam, dan sebagainya. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, dan ikan, terutama ikan lokal endemik, jadi tidak harus ikan ini didatangkan dari luar. Satu kabupaten yang memang orang terbiasa makan lele, ya sebaiknya ikannya ikan lele, sehingga budidaya setempat bisa tumbuh. Kalau daerah itu memang biasa makan laut, ya masukkan ikan laut gitu kan, bagian dari BPNT. Karena luar biasa, penerimanya ada 20 juta orang. 20 juta itu kalau 1 bulan 1 kilo saja penerima, maka ada 20.000 ton tiap bulan bisa terserap. Ini luar biasa, luar biasa. Hanya bagaimana mensinergikan kebijakan ini dari beberapa pemangku kepentingan untuk bisa menjadikan solusi bagi problem menurunnya permintaan ikan di dalam negeri, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Tapi saya rasa dengan itikat baik kita bersama, ini bisa kita jadikan sebagai solusi bagi problem pemasaran di dalam negeri yang memang mengalami penurunan yang luar biasa. Berikutnya. Bapak, 3 menit lagi ya, Pak. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kendala di dalam negeri adalah infrastruktur rantai pendingin yang belum tersedia secara merata di tiap-tiap daerah, apalagi di luar Jawa, ini problem tersendiri. Terus tidak lagi dengan penerapan protokol COVID. Ini luar biasa. Pada saat awal, seperti yang kami lakukan, kami melakukan rapid pada seluruh karyawan. Dengan 3 kali rapid ini luar biasa biayanya pada saat itu. Sekarang rapid sudah nggak ada lagi. Dan langsung dengan sebuah biaya yang sangat besar. Kan? Nah, ini mohon untuk bisa dijadikan pilihan kita. Next, berikutnya. Ya. Nah, protokol-protokol yang kita terapkan di perusahaan adalah standar seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kuncoro tadi. Kita melakukan yang sama. Sebenarnya nggak sulit bagi kita, karena memang sehari-hari kita sudah melaksanakan seperti itu. Bukan budaya baru, memang ini budaya yang sudah menjadi habit, menjadi culture di setiap unit pengolahan ikan adalah dengan menerapkan protokol semacam ini. Tapi yang tujuan kita adalah seandainya terjadi paparan, harus melakukan swab test, dia yang masih besar, ini yang harus disiapkan oleh UPI, sehingga ini berakibat kepada tingginya biaya produksi yang akan menjadikan daya saing kita menurun. Ya, berikutnya. Ini terus ya. Yang sudah kita terus ya. Saya rasa itu yang yang bisa kami sampaikan situasi di dalam negeri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi gambaran dan menjadi bahan diskusi untuk kita mencari solusi bagi pengembangan industri perikanan di dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.